oposisi kok. Ya, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong. Nggak dibutuhkan lagi oposisi. Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo mendukung langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai politik bergabung ke dalam koalisi pemerintahan termasuk PDIP. Menurut Bambang Susatyo, sistem demokrasi Pancasila di Indonesia tak mengenal adanya oposisi melainkan musyawarah. Diharapkan ke depan tidak ada lagi gesekan-gesekan. Bahkan kalau perlu kita nggak butuh oposisi kok. Ya, kita butuh gotong royong, kita butuh demokrasi gotong royong. Nggak dibutuhkan lagi oposisi. Dan saya mendukung jika Pak Prabowo merangkul semua partai politik yang ada di parlemen untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan. Pernyataan ini diutarakan Bamsud setelah Gerindra memberikan sinyal untuk mendekati partai pimpinan Megawati PDIP melalui rencana pertemuan Prabowo Megawati yang infonya berhembus kencang saat ini. Bagaimanakah peta koalisi partai politik setelah Pilpres 2024 berakhir? Ya, dan pemirsa, untuk memperbincangkan gagasan koalisi besar tanpa oposisi saat ini sudah tersambung bersama kami narasumber pengamat politik M. Kodari. Bang Kodari, selamat siang. Apa kabar, Bang? Selamat siang. Halo. Baik ya? Oke. Alhamdulillah baik, ya. Alhamdulillah. Bang Kodari, tadi kita sudah dengar sama-sama pernyataan dari Ketua MPR begitu ya, Bambang Susatyo, yang sempat menyinggung bahwa sistem politik di Indonesia ini sebenarnya tidak mengenal oposisi, kok hanya musyawarah saja begitu. Nah, ini apakah nantinya kalau Anda melihat ini akan menjadi koalisi besar tanpa oposisi atau seperti apa? Memang oposisi tidak dikenal ya secara formal dalam sistem ketatanegaraan kita, dan oposisi itu sebetulnya bukan bicara partai politik tetapi bicara trias politika. Jadi kebijakan-kebijakan dari eksekutif itu akan dikontrol oleh legislatif. Jadi oposisinya dilakukan oleh lembaga legislatif. Tetapi di sisi yang lain saya melihat bahwa memang pada realitanya seberapapun baik pemikiran atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, oleh presiden terpilih, tetap saja ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak akan puas dengan kinerja presiden yang terpilih tersebut. Alasannya macam-macam. Pertama tentu karena pemikiran warga negara kita itu sangat beragam. Yang kedua mungkin ada juga pembelahan-pembelahan ideologi politik yang ada di Indonesia. Sehingga kalau saya pribadi mungkin agak berbeda dengan Mas Bamsud, menurut saya tetap perlu ada satu atau dua partai politik yang berada di luar pemerintahan, tidak masuk kabinet, sebagai partai yang akan melakukan perimbangan lah, tesa antitesa terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan menurut saya itu juga penting karena kembali lagi tadi bahwa tidak mungkin seluruh masyarakat Indonesia puas. Pengalaman Pak Jokowi sendiri dengan kinerja yang begitu luar biasa, ya tingkat kepuasan tertinggi mungkin 83-84%. Artinya ada 20% yang tidak puas. Nah, yang 20% tidak puas ini rasa-rasanya memerlukan perwakilan ya, atau memerlukan suara di parlemen juga. Sehingga ketidakpuasan yang terjadi itu tidak tumpah menjadi parlemen jalanan atau politik jalanan. Dia akan terkanalisasi lewat mekanisme konstitusional, yaitu di DPR. Jadi singkatnya saya mungkin berbeda dengan Pak Bamsud bahwa kita tetap perlu ada oposisi ya, tinggal jumlahnya dihitung sesuai dengan jangan sampai mengganggu dukungan terhadap kebijakan publik. Kalau kita lihat Pak Jokowi angkanya mungkin 80% lah yang ada di dalam kabinet dan 20% tangkap di poinnya, luar. Bang Kodari, artinya harus ada 1-2 partai di luar pemerintah supaya ada check and balances di sana ya. Kita sudah tersambung bersama dengan politisi PDI Perjuangan, Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy, mungkin yang ditunggu-tunggu oleh publik adalah bagaimana sikap dari PDI Perjuangan. Kalau kita bicara soal kultur di PDI Perjuangan ini kan motonya rampak barisan ya, Bang Deddy ya. Sudah ada instruksi belum dari Bu Mega berkaitan dengan sikap PDI Perjuangan saat ini? Akan oposisi ya, atau tidak? Soal sikap,
Soal sikap belum ya. Hari ini kan kita baru menyelesaikan penyerahan tim hukum ke Mahkamah Konstitusi untuk pandangan akhir ya. Jadi kita tunggulah. Saya kira pasti masih akan ada proses-proses, waktunya masih panjang. Jadi sampai hari ini DPP Partai, Ibu Ketua Umum belum mengambil putusan dan belum pernah memikirkan hal lain selain proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi artinya Bu Mega belum mengambil keputusan akan oposisi atau tidak. Nanti kita akan coba dalami pernyataan dari Bang Deddy, termasuk kondisi internal psikologis dari PDI Perjuangan seperti apa. Tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.